Shalom, salam sejahtera buat kita semua. Hari ini adalah hari Minggu tanggal 17 bulan 5 tahun 2020. Secara gereja kita belum bisa bersama-sama, namun kita sebagai anak-anak Tuhan harus tetap setia beribadah kepada Dia. Nah, untuk itu hari ini kita akan baca firman Tuhan yang terdapat dalam Matius 6 ayat 33. Ayat 33, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Amin. Ini adalah kunci dari semua kehidupan di dalam Tuhan. Mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, maka sekaliannya akan ditambahkan kepada kita. Nah, untuk itu ini adalah kebutuhan bagi setiap orang percaya. Apapun yang dicari, yang pertama adalah kerajaan Allah. Apa itu kerajaan Allah? Kalau kita baca dalam firman Tuhan di dalam Roma 14 ayat 17, tolong dulu dibaca untuk lebih jelas. Ayat 17, sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Nah, luar biasa. Jadi kerajaan Allah itu bukan soal makan atau minum, tetapi apa? Damai sejahtera sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Untuk itu bagaimana caranya kita mencarinya? Kita harus datang beribadah kepada Tuhan, mencari hadirat-Nya, memuji, menyembah Dia dalam roh dan kebenaran, supaya kita boleh menikmati kebenarannya. Jadi kerajaan Allah itu berbicara tentang suasana hadirat Tuhan, suasana untuk kita boleh menikmatinya. Oleh sebab itu, ini tidak ada di lain tempat selain di dalam beribadah kepada Tuhan dan melakukan kebenaran ini dengan takut dan hormat dan setia kepada Dia, sehingga kita boleh bersuka cita, ada damai sejahtera yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Sekali lagi, kerajaan Allah adalah atmosfer, suasana hadirat Roh Kudus harus ada di tengah-tengah kehidupan kita. Untuk itu, Alkitab mengajari kita supaya kita awalnya untuk bertobat, datang kepada Tuhan. Matius 4 ayat 17 berkata, Ayat 17, sejak waktu itulah Yesus memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. pertobatan yang dimaksud adalah metanoia, suatu perubahan hidup, supaya kita betul-betul selama ini kita tenggelam di dalam dosa, kelakuan-kelakuan yang jahat. Tetapi kita harus mulai mengubah itu menjadi suatu kebenaran. Contoh, Ibrani 12 ayat 14 sampai 16. Untuk kita mulai mencari kekudusan di dalam kebenaran itu sendiri. Silakan baca. Ayat 14, berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit, yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Perhatikan baik-baik, berbicara kita harus mengejar kekudusan. Kita harus mencari dan mengejar dan menangkapnya. Dan bukan hanya menangkapnya, menghidupinya. Sehingga pentahiran dan pengudusan itu mengalir di tengah-tengah seluruh hidup kita. Ada satu pesan khusus, berjaga-jaga jangan jauh dari kasih karunia. Orang kalau udah jauh dari kasih karunia, yang terjadi adalah apa tadi?
kerusuhan bisa terjadi. Nah, untuk itulah kebenaran firman Tuhan ini memperingatkan kita supaya kita mencari kekudusan dan kita bisa hidupi dan nikmati itu di tengah-tengah hidup kita. Untuk itulah kita lihat cara tadi adalah pertama diawali dengan pertobatan dan mencari kekudusan. Artinya di situ juga ada 5 pilar tobat. Bertobat, contoh Galatia 5 ayat 19 sampai 21. Pertobatan. Ayat 19, perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, pencideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Sekali lagi, untuk mendapat kerajaan Allah kita harus bertobat dari beberapa poin dosa itu tadi, supaya kita lari daripada itu dan kita harus mencari Tuhan dan kebenarannya. 1 Korintus 6 berkata ayat 9 sampai 11, apa kata firman Tuhan? Ayat 9, atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Iya, Allah? jadi orang yang tidak adil itu pasti tidak mendapat kerajaan Allah. Lanjut. Janganlah sesat. Orang cabul, penyembahan berhala, orang berzina, banci, orang pemburit, pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah dan penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Nah, oleh sebab itu sekali lagi kita harus mencari apa tadi? Kerajaan Allah. Dikatakan tadi bukan soal makan minum, tapi kebenaran yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Ada di dalamnya damai dan sejahtera. Nah, untuk itulah diperingatkan kepada kita semua supaya keluar dari persoalan itu dan kita melakukan seluruh kebenaran. Sebenarnya ada 4 hal tentang peringatan supaya kita bertobat dari 4 hal ini. Kita lihat, dan ini adalah penghalang pertumbuhan gereja. Dan kita harus keluar dari persoalan yang 4 poin ini. Pertama, tentang masa lalu yang tidak tuntas. Maksudnya, hidup lama tidak pernah tuntas. Yang kedua, luka batin. Artinya akar pahit, iri, dengki, dendam, benci. Ini mengerikan. Jadi jangan ada yang luka-luka batin lagi. Yang ketiga adalah kutuk. Berbicara dari orang yang berotoritas, tumbal. Nah ini harus betul-betul kita singkirkan ini dari kehidupan kita. Dan yang keempat adalah okultisme. Itu berbicara tentang perdukunan. Makanya perlu orang harus dilepaskan. Hati harus ditahirkan, digemburkan. Berbicara tentang semua itu harus dilakukan. Poin yang kedua tadi kerajaan Allah. Sekarang kedua adalah kebenaran. Apa yang dimaksud tentang kebenaran itu sendiri? Mazmur 119 ayat 160 berkata, Ayat 60, aku bersegera dan tidak berlambat-lambat untuk berpegang pada perintah-perintahmu. jadi kita mulai memegang perintah Tuhan. Jangan lalai. Namanya perintah Tuhan. Kita harus ikutin. Contoh Yohanes 17 ayat 17.
Ayat 17, yaitu roh kebenaran, dunia tidak dapat menerima dia. Sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia, tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Ya, yaitu adalah roh kebenaran. Jadi kebenaran itu ada rohnya. Di situ unsur kekuatan dari semua roh kebenaran itu. Contoh Yesaya 48 ayat 18 berkata, Ayat 18, sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah-limpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. luar biasa. Jadi itu berbicara kebenaran adalah di dalamnya ada perintah Tuhan yang harus kita pegang teguh dan jangan kita melalaikan itu semuanya. Untuk itu kebenaran ini luar biasa. Contoh tadi di dalam Yesaya 32 ayat 17 dan 18 berkata, apa itu firman? Ayat 17, di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera, dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Luar biasa, di mana ada kebenaran di situ ada tumbuh damai sejahtera. Pasti ada damai sejahtera. Inilah berbicara firman pengajaran. Contoh Yosua 1 ayat 8 berkata, Yosua 1 ayat 8, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. luar biasa. Jadi kebenaran firman Tuhan ini harus kita renungkan. Bahkan dikatakan siang dan malam kita merenungkannya. Supaya kita berhasil dan sukses di dalam Tuhan. Titus 4 ayat 16 berkata, ayat 15, 1 Timotius 4, ayat 15-16. Ayat 15, perhatikanlah semuanya itu, hiduplah di dalam supaya kemajuanmu nyata kepada semua orang. Awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu, bertekunlah dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian engkau akan menyelamatkan dirimu Luar biasa. dan semua orang yang mendengar engkau. Luar biasa. Jadi kita harus berpegang teguh dengan firman pengajaran ini. Tidak boleh main-main. Kita harus hidupi itu supaya kita berhasil dan sukses. Contoh Yesaya 8 ayat 20 sampai 22 berkata, Carilah pengajaran dan kesaksian, siapa yang tidak berbicara sesuai dengan perkataanmu, maka baginya tidak terbit fajar. Mereka akan lalu lalang di negeri itu, melarat dan lapar, dan apabila mereka lapar, mereka akan gusar dan akan mengutuk rajanya dan Allahnya. Mereka akan menengadah ke langit dan akan melihat ke bumi, dan sesungguhnya hanya kesesakan dan kegelapan, kesuraman yang mengimpit, dan mereka akan dibuang ke dalam kabut. luar biasa. Jadi Tuhan berkata kita harus mencari pengajaran. Pengajaran itu hanya datang dari firman Tuhan. Supaya kita hidup di dalam pengajarannya, melakukannya dengan baik. Sehingga kita berhasil di hadapannya. Untuk itu, Yesaya 48 ayat 18 berkata, Demikian firman Tuhan, sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. luar biasa. Jadi tak kala kita mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Di dalam kebenarannya ada firman pengajaran. Untuk kita tekun di dalamnya. Kita akan bahagia. Kita akan ada damai sejahtera. Ada jaminan khusus bagi kita yang melakukan firman Tuhan ini. Oleh sebab itu, Alkitab berkata tadi, tak kala kita cari kerajaan Allah dan kebenarannya, maka sekaliannya memang betul dilengkapi semua. Dibenahi dan diberkati kita semua. Oleh sebab itu, dikatakan, bagaimana caranya? Pertama, buang dulu kebenaranmu sendiri.
Karena kebenaran manusia tidak pernah ada kebenarannya. Melainkan Alkitab katakan seperti kain lara. Termasuk paradigma lama, ilah zaman. Ini perlu dibuang. Bidat agamawi, filsafat kosong, adat istiadat yang bertentangan dengan firman Tuhan. Bahkan ritual-ritual yang lain. Kepercayaan kepada nenek moyang. Ini sangat mengerikan. Nah, oleh sebab itu Tuhan berkata tadi, cari kerajaan Allah serta kebenarannya. Maka sekaliannya akan ditambahkan. Di dalam ayat terakhir dari Matius 33, 6 ayat 33 tadi, bagian terakhir berkata, maka sekaliannya akan ditambahkan kepadamu. Transformasi pasti terjadi. Restorasi. Pemulihan terjadi. Keberkatan, kecukupan, bahkan kesuksesan dan keberhasilan termasuk kemenangan. Oleh sebab itu sekali lagi, ini yang paling utama dari semua kehidupan dan kebutuhan manusia. Kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka sekaliannya akan ditambahkan kepada kita. Untuk itu, marilah kita setia. Terus berjuang mencari kerajaan dan kebenarannya. Untuk itu Tuhan memberkati kita semua. Dan kita akan berdoa. Bapa Surgawi, dalam nama Tuhan Yesus, hati kami sangat bersyukur kepadamu. Di pagi hari ini kami boleh mendengar kebenaran firman Tuhan yang luar biasa. Memperingatkan kami mencari kerajaan Allah serta kebenarannya. Maka sekaliannya Tuhan akan tambahkan kepada kami. Ajari kami semua umat-Mu setia sampai Tuhan datang. Memberkati seluruh jemaat-Mu GP Immanuel Community dimanapun mereka berada. Memberkati orang tua, kaum bapa. Berikan hikmat, akal budi, kekuatan baru menjadi contoh dan teladan kepada istri anak-anak. Memberkati istri-istri menjadi seorang penolong yang setia. Bahkan anak-anak, mulai dari anak kecil sampai yang dewasa, lawat mereka semua untuk boleh mengasihi Tuhan. Dan sekali lagi, memberkati semua jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Lawat dan Tuhan menolong mereka semua.